warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbono Arif dari Forum News Network. Cukup hanya dengan satu kursi menteri saja, eh, Demokrat itu sudah langsung bisa ditundukkan oleh Jokowi. Bahkan bukan hanya ditundukkan, sekarang ini Demokrat langsung pasang badan untuk Jokowi. Ini berkaitan dengan sekarang ini proses bergulirnya hak angket yang diinisiasi oleh calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo kan menyatakan dia mendorong partai-partai koalisi di 03 dan bekerja sama dengan partai-partai pendukung di koalisi di 01 untuk menggulirkan hak angket. Dan kalau tidak bisa hak angket, setidaknya itu menggulirkan hak interpelasi. Ini mesti sebagian mungkin masih cukup bingung apa bedanya antara hak angket dan hak interpelasi. Secara sederhana beginilah kira-kira bahwa hak angket itu adalah merupakan hak yang melekat pada DPR, itu sangat penting, yakni hak melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dampaknya itu sangat luas kepada publik. Kira-kira seperti itu, dan pada hak angket ini ada konsekuensi hukum. Sementara kalau interpelasi ini ya sekedar hak bertanya yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa kasus memang hak angket itu tidak semuanya kemudian berujung pada pemakzulan, tetapi ada beberapa kejadian yang yang pada berujung pada pemakzulan, dan itu yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu awal-awal reformasi ya. Nah, berkaitan dengan rencana digulirkannya hak angket itu, Partai Demokrat itu langsung pasang badan. Ini sebenarnya mereka mengikuti alangkah yang dilakukan oleh Golkar yang menyatakan bahwa untuk apa melakukan hak angket dan mempertanyakan kecurangan. Kalau ada kecurangan pada Pilpres 2024, tolong tunjukkan mana buktinya. Begitu kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alifian Malarangeng kepada media. Nah, ini menarik ya, karena gayanya seperti sudah betul-betul sebagai partai yang lama berada di pemerintahan. Gaya bahasa seperti ini kan begitu gaya Pak Jokowi. Setiap kali disebutkan bahwa ada kecurangan, ada persoalan apapun, silahkan tunjukkan datanya dan laporkan. Kalau Pak Jokowi kan seperti itu. Nah, sekarang Demokrat juga menyatakan begitu, bahwa dia minta kalau ada kecurangan ya segera dilaporkan dan tunjukkan data-datanya seperti apa. Dan ini kata dia sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat ini konsisten gitu ya terhadap sikapnya mengamankan pemerintahnya Jokowi. Ini jujur saja banyak orang yang kemudian merasa ada yang mengelus dada, ada yang cuma hanya bisa geleng-geleng kepala terhadap sikap dari Partai Demokrat ini. Kok sederhana banget ya gitu, baru sehari loh baru jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu langsung pasang badan, padahal kan jabatannya AHY ini juga hanya jabatan menyelesaikan akhir masa jabatan dari Hadi Cahyanto. Ini kan tinggal beberapa bulan lagi ya, pemerintahan Jokowi itu tinggal kalau dari kalender itu tinggal 8 bulan. Jadi pada tanggal 20 Oktober 2024, sementara AHY kan dilantik pada tanggal 21 Februari kemarin. Dan kita tahu bahwa dipastikan dalam kurun waktu yang tersisa ini pemerintahan itu tidak akan efektif. Selain waktunya yang sangat pendek, dan biasanya pemerintahan itu kalau sudah mengalami transisi itu tidak boleh mengambil kebijakan penting, tetapi juga ini kan sengketa pilkada, sengketa pilpres ini masih akan berlanjut. Dan ini bukan hanya kalau sengketa itu kan dari para kontestan sesama peserta pilpres, tapi ini tuntutan dari masyarakat sipil kan luar biasa besar. Dan kemarin misalnya ada lebih dari 100 tokoh nasional yang menuntut agar dibongkar kecurangan-kecurangan itu, dan kemudian paslon 02 yang juga didukung oleh Partai Demokrat, yakni Prabowo Gibran, itu didiskualifikasi. Saya kira ini bagian dari upaya Demokrat untuk menunjukkan pada Jokowi bahwa mereka loyal, dan dengan begitu mereka nanti juga akan loyal pada pasangan Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, juga mereka sudah dapat jaminan kepastian akan masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Ya tentu saja Demokrat ini akan mendapat jatah kursi di kabinetnya Prabowo Gibran. Dan kalau toh
yang ada dapat jatah yang pasti dipastikan akan masuk di situ adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Berapa jumlah yang akan didapat? Saya kira mungkin nggak akan terlalu besar buat Demokrat karena bagaimanapun kan Demokrat ini partai yang belakangan bergabung ya. Sebelumnya sudah ada Golkar, sudah ada Partai Amanat Nasional dan ada Gerindra di situ untuk partai-partai parlemen. Sementara untuk partai non parlemen itu ada Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra dan Partai Gelora yang dipimpin oleh Anies Mata. Jadi selain memastikan kursi Partai Demokrat, maksud saya ini memastikan kursi untuk Agus Harimurti Yudhoyono, itu caranya seperti tadi tuh dengan pasang badan pada Jokowi, menunjukkan loyalitasnya pada Jokowi, dan karena itu ya mereka nggak peduli dengan menentang arus publik ya. Beda tentu saja dengan Golkar. Kalau Golkar wajar kalau mereka pasang badan untuk Jokowi karena mereka sudah lama berada di pemerintahan, menjadi pendukung Pak Jokowi, dan kemudian sekarang mereka juga jadi yang partai pertama yang menjadi pendukung dari Prabowo Gibran. Kalau mereka pasang badan wajar. Nah ini yang seperti disampaikan oleh Erlangga Hartarto yang dia meyakini bahwa ya ini nggak mungkin akan didukung oleh partai-partai yang lain dan kemungkinan nanti akan layu sebelum berkembang begitu ya. Nah, kalau kemudian mereka yakin bahwa tidak akan berjalan ya hak angket ini atau dalam bahasa Erlangga layu sebelum berkembang, mengapa istana tampak khawatir sekali? Kekhawatiran dari istana ini kan terlihat itu dari manuver politik Jokowi dengan mengundang Surya Paloh ke istana, dan pada waktu itu kemudian istana menarasikan bahwa yang meminta pertemuan itu adalah Surya Paloh, dan kemudian hal ini dibantah oleh Partai Nasdem. Dan belakangan ini seperti juga saya sudah duga, kemungkinan besar itu Jokowi akan mengundang Muhaimin Iskandar. Bersama dengan Nasdem itu PKB itu adalah saat ini adalah partai pendukung Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jadi ya wajar kalau sebenarnya diundang, tetapi tentu saja targetnya bukan itu. Pasti targetnya dari istana adalah untuk memecah belah soliditas dari koalisi perubahan. Menyikapi ajakan dari Ganjar Pranowo, ajakan dari paslon 01 itu kan malam ini koalisi perubahan, partai-partai koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan PKB itu bertemu di Nasdem Tower. Jadi mereka akan membahas langkah lebih lanjut berkaitan dengan hak angket ini. Jadi jangan dianggap main-main, karena kalau kemudian koalisi perubahan itu seperti dikatakan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin itu akan mendukung hak angket ini, tentu ini jadi hal yang sangat serius, ancaman yang serius bagi Jokowi, pemerintahan Jokowi khususnya ya. Dan bisa saja itu imbasnya kepada keabsahan kalau nantinya Prabowo Gibran itu dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga suara mereka ini cukup besar ya di parlemen. Ada PDIP bersama dengan P3, ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Sementara nanti di kubu pemerintah itu saat ini ada Golkar, ada Gerindra, kemudian Partai Amanat Nasional dan Demokrat, begitu ya. Nah inilah peta ini saya kira yang mesti diwaspadai oleh Pak Jokowi ya. Karena jangan hanya dilihat di parlemen, kan sekarang ini dukungan di luar parlemen itu juga sangat-sangat besar. Nah, ini kalau dulu ya semacam kritik-kritik keras atau dorongan untuk misalnya melakukan kontrol terhadap pemerintahan itu kan tidak berjalan ya ketika pada sebelum Pilpres ini ya, ketika belum koalisi pendukungnya Pak Jokowi pecah itu ya, dengan Nasdem lebih dulu mengusung Anies Baswedan dan kemudian diikuti oleh PKB, dan juga PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud, dan di situ bergabung juga P3. Semuanya ini tadinya adalah baik Nasdem, PDIP, dan juga PKB serta P3 ini kan semua partai-partai pengusung pemerintah. Jadi relatif pada waktu itu ya oposisi itu hanya PKS dan Demokrat. Tapi sejak awal saya sebenarnya menilai bahwa Demokrat itu tidak murni sebagai partai oposisi. Mereka ini sebenarnya oposisi setengah hati ya, karena memang mereka berkali-kali berusaha masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Mereka itu terhalang oleh keberadaan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, karena hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Megawati ini sudah patah harang ini ya, karena
dampak dari Pilpres tahun 2004 ya, pada waktu itu ketika Ibu Megawati dikalahkan oleh Pak SBY pada Pilpres. Sementara waktu itu kan Pak SBY adalah pembantu Ibu Megawati sebagai Menko Polhukam. Tapi rupanya kemarin Megawati itu masih terus berlanjut ya. Itu yang membuat Agus Harimurti Yudhoyono itu nggak bisa masuk ke kabinet. Nah sekarang setelah PDIP atau Ibu Megawati pecah kongsi dengan Jokowi, ini kesempatan bagi AHY dan Demokrat untuk masuk ke kabinet. Dan benar saja sekarang ini tanpa menunggu kabinet baru, kabinet yang akan terpilih, Agus Harimurti Yudhoyono itu masuk ke kabinet dengan menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN. Karena itu mereka kemudian pasang badan. Dan hanya saja itu yang sangat banyak yang disayangkan, bukan hanya kalangan eksternal tapi juga kalangan internal. Mengapa semurah itu Partai Demokrat menggadaikan idealismenya? Kan selama ini selalu itu yang juga saya bertanya-tanya, Pak SBY ini kan citranya itu adalah seorang demokrat yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi, dan bahkan itu ditunjukkan melalui bukunya yang sekarang sedang heboh, yakni Cawe-Cawe Politik Pak Jokowi. Ini menentang keras apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengusung anaknya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini. Tetapi tiba-tiba dengan hanya satu kursi di kabinet, kemudian tiba berubah total sikap yang diambil oleh Partai Demokrat ini. Bukan hanya masuk kabinet, yang itu juga jadi sangat disayangkan, tetapi sekarang malah jadi pasang badan untuk Pak Jokowi. Ini benar-benar berkaitan dengan soal konsistensi ya, dan juga value yang dianut seseorang. Kalau orang itu menganut sebuah value, saya kira tidak akan mudah dalam situasi apapun. Itu orang akan bertahan dalam situasi sesulit apapun, itu orang akan tetap bertahan. Tetapi kalau value itu hanya sebagai lip service saja, ya orang dengan mudah berubah gitu ya. Jadi sekarang ini Partai Demokrat yang sebelumnya ya beberapa bulan lalu itu menjadi pengkritik keras dari Jokowi, sekarang justru jadi pendukung paling militan Pak Jokowi dengan memasang badan menghadang hak angket. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.